Setiap hari secara pergantian. Kalau untuk waktu mediasi berikutnya kira-kira kamu? Nah, ini sini nih, saya kan tentunya harus menggunakan data dulu ya. Terus saya harus konfirmasi nih sama Mas, ya kan, tentang kesiapan dari. Oh tidak ada, kalau memang ada dari perusahaan, Iya. kok tidak ada biaya asuransinya seperti itu. Lapor ke kita, Iya. nanti kita yang push perusahaan itu gitu loh. Jangan Iya. dia keluarkan biaya sendiri, sementara dia sebagai pekerja di atas sebuah perusahaan dia apa, terus dia melakukan biaya sendiri salah. Kita deh lapornya, baru kita hantam perusahaannya gitu loh. Yang kedua Pak, yang kedua ini artinya masalahnya ABK 9 orang ini sudah dipecat oleh perusahaan, tapi kok tidak ada tindakan dari bisa bandara. Jadi gini nih, nah ini udah ada surat dari pihak perusahaan. Mereka mau rekrut kembali Pak. Kemarin waktu kita diskusi kan, satu kan merekrut kembali, terus yang kedua ada. Tanggapan dari pihak Sabandar sendiri seperti apa, Bang? Ya artinya kami sebagai regulator ya di sini dengan melihat kejadian seperti ini tentunya kami harapkan juga dari para pelaut apabila memang mereka tidak memiliki PKL, dia harus laporkan ke kita. Jadi artinya biar perusahaan itu juga kita shock terapi. Kan perusahaan tuh kadang-kadang ya ada yang nakal atau dia terlupa atau terlodor seperti apa. Jadi kita regulator nih kerjanya kan bukan hanya satu perusahaan, banyak kapal. Jadi harapan kami seperti itu. Pihak pelautnya sendiri itu harus proaktif agar dia kalau ada masalah bisa kita langsung tidak lanjut dan perusahaan tidak bisa menyalahkan. Tindakan selanjutnya apa terkait dengan Tindakan selanjutnya kami tetap akan melakukan patroli laut itu yang sesuai dengan jadwal dari kapal-kapal patroli kita yang tiap hari bergerak. Oke. Terkait masalah pertemuannya nih, Bang, katanya ada pertemuan ketiga lagi itu akan dibicarakan seperti apa itu? Bang? Ya, pertemuan ketiga itu harapan saya clear. Artinya sudah dapat titik temu dan pihak perusahaan sudah sesuai dengan dokumen yang ada dan pihak yang pekerja pelautnya sendiri memang sudah diakomodir sesuai dengan surat yang mereka buat, yang kita terima itu. Terus kalau perusahaan nakal apa sanksinya? Oh, kalau perusahaan nakal kita tinggal lapor OP nanti akan mencabut karena kami nggak ada kapasitas lagi. Oke. Itu harapannya Pak bagaimana? Harapan kami ke depan Sabanda di Pelabuhan Makassar ini menjadi pintu gerbang wilayah timur yang memang dikenal di seluruh penjuru Indonesia maupun dia, karena kita sudah yakinkan bahwa Pelabuhan Makassar menjadi center point of East Indonesia. Oh, oke. Untuk pertemuan pertama, Bang. Untuk pertemuan pertama tadi sudah ada kesepakatan nggak tadi? Sudah ada kesepakatan kesepakatannya untuk menemukan antara pekerja,
pihak perusahaan, PPI dan Jasa Bandara. Siap. Kasih. Izin Pak, apabila di kemudian hari masih ada kru yang tidak disijil, bagaimana sanksinya? Wah, itu langsung kita tindak tegas tanpa ada pengecualian. Yang ditindas apanya nih Pak? Ya, Krunya apa dua-dua. Pihak perusahaannya. Kru juga punya tanggung jawab terhadap keselamatan dirinya kan. Kenapa mau bekerja tidak dikasih dengan PKL, dia mau. Kalau sebetulnya Pak, kita kerja di atas kapal, mana PKL saya? Kalau tidak dikasih PKL, saya tidak mau bekerja. Nah, jadi perusahaan juga teler kan, cari orang lagi. Jadi harapan kami artinya ABK kapal atau kru kapal itu proaktif gitu. Kita jadi menindaklanjuti terhadap perusahaan yang nakal itu gampang. Dan kita bisa membela kru itu kalau memang itu sesuai dengan aturan yang ada. Oke, siap. Mungkin itu saja Pak ya. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Siap. Tapi nama tak dulu dengan jabatan kita dari asosiasi mana, organisasi mana? Ya, saya atas nama Sugandi Zulkarnain dari Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia Sulawesi Selatan. Oke. Tadi terkait unjuk rasa yang ada di Pelabuhan Soekarno, itu tujuannya sebenarnya apa? Tujuan kami, mengapa kami aksi di depan pelabuhan tadi tanggal 25 Oktober 2019 ini? Karena sudah 43 hari terhitung dari mediasi kemarin yang kami adakan di Sabandar, itu belum ada hasil yang keluar dari pihak Sabandar, dan ini sangat lama sekali. Ada apa sebenarnya antara perusahaan dengan Sabandar terkait tentang tidak disijilnya buku pelaut para 9 ABK ini, dan mereka ini pun dipecat oleh perusahaan, dan itu yang kami tuntut. Penuntutan kami di sini bagaimana tanggapan Sabandar sebagai pengawas, di mana perusahaan sudah menyalahi aturan-aturan yang ada tanpa disijilnya buku pelaut para pelaut 9 pelaut ini di kapal TB Dian Nispa 1. Nah, ini yang kami mau tuntut ini. Nah, akhirnya kami mengadakan aksi. Oke, terkait masalah pemecatan 9 ABK kapal, apakah mereka sudah dibayar apa belum? Belum dibayar. Belum dibayar. Tuntutan kami ini, di antara mereka ini masih ada yang menjalani perjanjian kontrak. Kok tiba-tiba langsung di pemutusan hubungan kerja ini terbukti bahwa pihak perusahaan itu menerima kru baru di atas kapal, dan kami punya bukti. Nah, ini yang menjadi bukti ini, kami punya PKL dari orang-orang orang baru, kru baru yang dipekerjakan ini. Nah, tanggal 12 September 9 kru ini melaporkan tentang legalitas tentang penyijilan mereka di atas kapal ke Sabandar, ke instansi Sabandar. Tapi kok tiba-tiba pada tanggal 12 tanggal yang sama kok ada PKL baru dari kru baru itu. PKL muncul, berarti ini kan perusahaan kan memutuskan hubungan sepihak. Dengan menerima kru yang baru. Seandainya unjuk rasa ini tidak ditanggapi lagi oleh pihak yang terkait, apa yang harus dilakukan ke depannya dari PPI sendiri? Kami dari PPI sendiri, kami kan PPI ini kan tadi tergabung dari aliansi gerak buruh, di mana 24 organ yang tergabung di sana. Kami akan melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih banyak. Nah, yang kedua, rencana yang kedua, kami akan melaporkan ini ke Ombudsman sebagai pengawas di seluruh instansi yang berada di seluruh Indonesia ini. Jadi kami akan ke Ombudsman untuk menanyakan tentang kebobrokan yang terjadi di instansi pemerintah yang dimaksud adalah pihak Sabandar. Ini tentang kenapa kok bisa terjadi ada izin olah gerak yang dikeluarkan oleh pihak Sabandar, sedangkan tidak ada penyijilan, tidak ada PKL yang disahkan oleh mereka. Ini menjadi pertanyaan. Oke, terakhir pertanyaan kami, inti daripada tuntutan ini yang menurut informasi bahwa bayar tahu wanjong asen 9 selesai urusan, apa benar kayak gitu? Betul. Yang pertama, tuntutan kami bayar pesangon 9 ABK ini yang diputuskan pemutusan hubungan sepihak ini, bayarkan pesangonnya. Yang kedua, beri sanksi kepada pihak perusahaan yang sudah menyalahi aturan. Dan yang kedua, kami meminta kepada pihak Sabandar untuk setidaknya ada efek jerah diberikan juga kepada instansi pemerintah terkait
tidak ada penyidikan yang dilakukan dan disahkannya PKL oleh pelaut 9 pelaut ini. Itu yang kami tuntut. Oke. Tadi ada terkait masalah perusahaan-perusahaan, maksudnya perusahaan diberi sanksi apa segala macam, itu tujuan maksudnya apa itu? Untuk perusahaan ini untuk memberikan efek jerah kepada perusahaan bahwa sebenarnya pekerja yang dipekerjakan di atas kapal itu harus memenuhi persyaratan, harus di PKL-kan, harus mendapatkan sijil, harus ada asuransi ketenagakerjaan yang diberikan. Nah, apa yang kami lihat ini itu tidak ada. Oke. Cukup sampai di sini ya guys video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.